pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Berapi-api dendam kesumat Anies ke Jokowi. Terang-terangan pemilu bukan untuk teruskan program pemerintahan sebelumnya. Gawat, Indonesia terancam suram. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Wong ngurusin Kali Ciliwung aja nggak bisa, gitu kok mau ngurusin negara. Bisa ampiar Indonesia. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Shihab mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tampak sangat dendam dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Husin menanggapi Anies Baswedan yang menegaskan tidak semua program Jokowi akan dilanjutkan jika ia terpilih menjadi presiden di 2024. Padahal program pemerintahan sebelum-sebelumnya dari Soekarno hingga Jokowi selalu berkesinambungan. Sedangkan Anies Baswedan diduga akan merombak dari nol dan menyebabkan Indonesia terancam suram. Lebih lanjut, ia mengatakan Anies terlihat dendam dengan Jokowi karena menyebut pemilu bukan meneruskan program pemerintahan sekarang maupun sebelumnya. Padahal, program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan kesinambungan cita-cita dari para kepala negara sebelumnya. Pasalnya bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi meluruskan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara Halal Bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran pada Minggu 11 Juni 2023. Anies Baswedan menjelaskan sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Anies juga mengemukakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Kemudian menurut Anies, setiap 5 tahun sekali seperti sebuah pengembaraan di hutan. Ada titik berangkat dan titik ujung, setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas dan memastikan apakah masih di jalan yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Yang tergambar jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Ada kemungkinan jika Anies yang menggantikan posisi Jokowi nanti, program yang sudah mati-matian digarap Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju akan berakhir sia-sia. Anies jauh dari sosok yang jago membangun infrastruktur, membangkitkan perekonomian dan merakyat. Tidak cocok menjadi penerusnya Jokowi yang ingin negara ini maju dan sejahtera. Selain itu, Anies juga dekat dengan Cendana, dan kedekatan itu sepertinya akan berlanjut hingga Pilpres 2024 mendatang. Tidak menutup kemungkinan pula Cendana akan mendukung Anies nyapres pada kontestasi 5 tahunan tersebut. Kok bisa? Ya, ada simbiosis mutualisme di balik semua itu. Maka, lewat video ini saya berpesan, jika kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh para pengasong agama yang lisan dan lakunya begitu barbar, maka sejak dari sekarang sudah harus dipersiapkan bakal pengganti Jokowi yang mampu mengalahkan Anies, yang benar-benar mencintai bangsa dan negeri ini, serta yang bersedia menjaga keutuhan NKRI tentunya.
Bagaimana kalau menurut Anda? Dan prestasi kita, prestasi pemerintah di bawah Pak Jokowi sebenarnya sudah benar-benar dikagumi oleh seluruh dunia. Mau perubahan lah, ya kan? Kalau sudah bagus, bukan perubahan yang kita mau, tapi peningkatan kemajuan, perbaikan apa yang sudah ada, kan begitu. Telak, Prabowo sindir Anies Baswedan, akui era Jokowi sudah bagus, bukan perubahan tapi peningkatan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, sementara Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia, kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana gitu loh. Itu persoalannya. Lalu dibuatkan piagam, dan di piagam itu pun tak ada ide perubahan gitu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sindiran ke Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang bicara tentang perubahan. Sindiran itu disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam dialog kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri pada Jumat 16 Juni 2023 lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebutkan bahwa prestasi Presiden Jokowi dikagumi oleh dunia. Prestasi yang disebutkan Prabowo Subianto diantaranya, yakni terkait pertumbuhan ekonomi dan penekanan angka inflasi. Sementara, perubahan yang dimaksudkannya seakan ditujukan untuk Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dalam beberapa kesempatan, dia menggaungkan perlu adanya perubahan di Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyebutkan perlu pengakuan atas prestasi yang telah diraih. Namun bukannya pengakuan atas keberhasilan pemerintah, melainkan Prabowo Subianto mendengarkan ada yang menginginkan perubahan. Prabowo menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sudah bagus, sehingga menurutnya perlu adanya peningkatan kemajuan dan bukan perubahan. Dia menegaskan bahwa dia menyampaikan hal bukan sebagai bentuk kampanye, melainkan bicara tentang kebangsaan. Dia menyarankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 5%, sebab angka tersebut mampu akan membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Sebab jika tetap di angka 5% atau lebih rendah tidak akan lolos menjadi negara maju. Maka dari itu, saat ini Indonesia, kata Prabowo Subianto, memiliki kesempatan karena ada yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah usia produktif berada di umur 18 sampai 35. Sehingga kalau mayoritas bangsa kita itu usia produktif, bisa manfaatkan ini untuk take off atau bangkit. Sehingga, kata Prabowo Subianto, Indonesia hanya punya 13 tahun untuk bangkit dan waspada seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Jadi bisa dibilang, pernyataan Prabowo sangat telak untuk Anies dan Koalisi Perubahan yang ingin merubah tatanan bangsa yang sudah tertata rapi berkat Jokowi. Karena memang Anies tidak mau mengakui keberhasilan Jokowi yang juga diapresiasi oleh banyak pemimpin negara luar. Jadi, maunya Anies membuat program tandingan dengan merubah semua yang dibangun Jokowi dengan slogan perubahan. Padahal inflasi Indonesia saat ini berada di angka 4%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tentu jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Inggris saja 0,2%. Kemudian Singapura yang dari dulu selalu dikagumi berada di angka 0,4%. Namun yang terjadi sebagai bangsa Indonesia, banyak kelompok-kelompok pembenci Jokowi tidak mau mengakui keberhasilan bangsa sendiri, termasuk keberhasilan Presiden Jokowi. Tapi di sini menurut saya, tujuan Anies ikut berkompetisi dalam Pilpres 5 tahunan tersebut untuk membalaskan dendam ke Jokowi. Padahal kita semua tahu, lawan Anies ke depan bukanlah Presiden Jokowi, tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies terus ia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi baru-baru ini. Dengan sok merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang bahwa dirinya akan mengubah apapun, termasuk tujuan sebuah bangsa bila dianggap melenceng dari yang diyakini oleh Anies sendiri.
dan sangat jelas tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi, di sini fix Anies memang pantas dijegal, bukan oleh Jokowi, tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini. Bagaimana kalau menurut Anda?